Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa dengan NIM 105721119620 dari manajemen 20E dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Muhammad Nur Abdi SE MM Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini kita akan menjelaskan tentang penetapan harga transfer dan sistem perhitungan biaya tradisional. Definisi harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransferkan pada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas penerbangan, pembuatan, dan pemanasan suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan dan pemanasan suatu produk, maka masing-masing harus menggiring pendapatan yang dihasilkan kemudian tujuan produk harga transfer terjual. 1. Memaksimalkan penghasilan global. 2. Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. 3. Mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. 4. Menhindarkan pengendalian devisa. 5. Mengontrol kredibilitas sosial. Dan 6. Mengurangi risiko moneter. 7. Mengatur arus kas anak atau cabang yang memadai. 8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk. 10. Mengurangi risiko pengambilan alihan oleh pemerintah. 11. Memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbalan baik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Berikut adalah contoh tentang harga transfer. Teman-teman bisa lihat di atas adalah contohnya. Pengertian sistem perhitungan biaya tradisional. Hasan and Mewan, sistem perhitungan biaya tradisional adalah sistem yang hanya memusatkan ukuran-ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Sistem ini membebankan semua biaya produksi ke dalam produk, bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh terciptanya produk juga dibedakan. Sebagai contoh, sebagian upah untuk keamanan pabrik akan dialokasikan ke produk meskipun upah penjaga keamanan tersebut sama sekali tidak terpengaruh apakah perusahaan berproduksi atau tidak. Sistem perhitungan biaya tradisional dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang terlibat biasanya hanya yaitu biasa tenaga kerja dan biaya material. Namun seiring dengan berjalannya waktu muncul biaya-biaya yang bisa digolongkan ke dalam biaya langsung. Biaya-biaya tersebut seperti biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Sistem biaya yang akan membebankan biaya tidak langsung kepada basis alokasi yang tidak representatif. Konsep dasar perhitungan biaya tradisional. Berikut ini konsep dasar perhitungan biaya tradisional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan suatu pergerakan tingkat unit, biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Yang kedua, tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental
berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif apabila overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Kemudian karakteristik tradisional costing. Beberapa karakteristik akuntansi biaya tradisional menurut Douglas D. Hicks antara lain: 1. Presentasi biaya tidak langsung menjadi bagian besar dari total biaya harga produksi atau overhead cost meningkat terus selama beberapa tahun terakhir. Penggantian tenaga kerja dan pemakaian teknologi adalah kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir di suatu perusahaan. Biaya teknologi semakin besar, biaya buruh yang diperlukan menjadi semakin rendah. Biaya yang lebih besar akan dialokasikan kepada basis yang lebih kecil menjadi hasil akhir dari kegiatan operasional perusahaan. 2. Operasi-operasi yang memakai tenaga kerja langsung. Biayanya digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Penambahan peralatan tanpa bantuan tenaga kerja langsung biasa menyebabkan distorsi pada distribusi biaya tidak langsung. Tenaga kerja langsung tetap umumnya dipakai sebagai basis alokasi oleh perusahaan. 3. Banyak operasi yang bisa dilakukan dengan adanya intervensi manusia dan memiliki waktu siklus yang signifikan. Hanya sedikit perhatian diperlukan dari pekerja dan pada itu biaya tidak didasarkan pada proses, tetapi pada setup dan tenaga kerja langsung sehingga terjadi kesalahan pada distribusi biaya. 4. Adanya manusia memakai mesin dan mesin yang menggunakan manusia membuat banyak fasilitas yang menggunakan beberapa operasi yang membuat pekerja dibantu peralatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Pekerjaan adalah memegang kendali operasi di mana pekerja melakukan aksi sederhana sebagai material handling untuk peralatan yang sedang bekerja. Dua situasi yang berbeda ini memerlukan distribusi biaya dengan pendekatan yang berbeda. Jika hanya suatu metode yang dipakai, akan menyebabkan kesalahan dalam pembebanan biaya. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan sistem perhitungan biaya tradisional. Menurut GRC, kelebihan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional diantaranya: A. Sistem akuntansi biaya tradisional lebih sederhana karena jumlah tempat penampungan biaya overhead dan sadar alokasinya sama, yaitu tingkat unit. B. Sistem akuntansi biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem perhitungan biayanya satu tahap karena tidak menggunakan pusat biaya yang terpisah. C. Memudahkan manajer untuk melakukan perhitungan karena tidak banyak cost drive dalam mengalokasikannya biasa overhead dan tidak diperlukan identifikasi pemicu aktivitas untuk suatu aktivitas. D. Sistem akuntansi biaya tradisional dapat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan di dalam perusahaan yang mesin menggunakan teknologi yang sederhana dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk. Menurut Supriyono, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional adalah antara lain: A. Sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan informasi relatif sangat sedikit untuk dijual. Untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. B. Sistem akuntansi biaya tradisional untuk biaya overhead terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead daripada berusaha keras untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. C. Sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya yang distorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. Materi dari saya tentang penetapan harga transfer dan juga sistem perhitungan biaya tradisional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.